Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Sinyo Adi Channel. Dan tentunya masih bersama saya, Bang Adi. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya, dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah dengan judul Rayuan Arwah Gadis Kebun Teh. Oke, sebelum lanjut ke ceritanya, yang belum subscribe silahkan bisa subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan dari channel cerita terbaru dari channel ini yang akan selalu membuat bulu kuduk merinding. Dan juga tidak ketinggalan share and like. Oke, terima kasih. Kita langsung ke ceritanya. Sebut saja Jaka. Ia seorang pemuda. Ia tinggal di sebuah desa yang dikelilingi dengan kebun teh yang sangat luas. Jaka ini seorang pemuda yang sangat tampan, tinggi besar, perawakannya bagus dibandingkan pemuda-pemuda desanya. Tapi seorang Jaka ini dia benar-benar orang yang sangat ulet, sangat rajin dibandingkan yang lain-lainnya. Makanya dia banyak digandrungi, banyak disukai sama wanita desanya, apalagi ibu-ibu. Setiap ibu-ibu yang punya anak lelaki sering membanding-bandingkan anaknya dengan seorang Jaka. Contohnya adalah seorang ibu-ibu di kampung itulah, di desa itu bilang, "Nah, bangun nak, udah pagi ini, udah siang ini, bangun. Kamu harus malesan, udah siang kayak gini nggak bangun-bangun." Beda sama si Jaka itu, dia pagi-pagi udah bangun, membantu ibunya, terus langsung ke kebun, garap kebun teh semuanya. Si Jaka itu semua nggak kayak kamu, pemalas. Nah, disitulah kelebihan si Jaka. Emang si Jaka itu emang benar-benar ada banyak kelebihannya lah dibanding pemuda-pemuda di desanya itu. Selain dia ganteng, tinggi besar, putih, dia juga bisa mengerjakan pekerjaan rumah lah. Selain wanita, dia bisa mencuci piring, mencuci baju, terus bisa ke ladang, semuanya dia garap semua dari pagi sampai sore. Dan disitulah dia jadi panutan semua keluarga di desanya itu. Dan di setiap pekerjaannya Jaka tuh nggak pernah mengeluh dan nggak pernah untuk banyak bicara untuk orang-orang itu. Dia kebanyakan diam. Dan disitulah pemuda-pemuda desa itu iri lah sama Jaka. Dan pernah juga terjadi
di suatu ketika si Jaka itu dicegat lah sama pemuda-pemuda Jakarta karena iri dan dengkinya lah pemuda karena apa ya, karena sama orang tuanya itu dibanding-bandingkan lah. Jaka ini lebih hebat lah dari pemuda-pemuda desa itu, sampai-sampai Jaka mau dikeroyok lah, mau dipukul, tapi Jaka hindarilah semua itu, dan Jaka berlalu dengan tidak menyapanya apa gimana. Dan suatu waktu Jaka juga mau dikeroyok lagi sama pemuda-pemuda desa itu, tapi ada seorang orang tua lah mau melerai dan mau melindungi si Jaka, dan orang tua itu juga mau mau memukuli pemuda itu dengan senjata tajam. Tapi Jaka bilang, "Pak, jangan Pak, jangan, nggak usah, biarin aja, percuma kita ladeni kekerasan dengan kekerasan, udah biarin aja, nggak apa-apa Pak." "Bener Jaka, kamu nggak apa-apa." "Bener Pak, nggak apa-apa, dia biarin aja." Akhirnya singkat cerita, si Jaka mau ke ladang, mau ke kebun teh lah itulah. Dia mau membantu ibunya memetik daun-daun teh dan mencari kelapa kan banyak kelapa juga, itu pun kelapa, dia mencari kelapa di tengah kebun teh itu. Dia sudah kesorean, tidak menyadari udah terlalu sore. Si Jaka bergegas mau pulang. Di tengah perjalanan udah hampir gelap lah, Jaka mau pulang naik sepeda ontel, dan dari hujan rintik-rintik itu ternyata hujan langsung deras, dan Jaka langsung meminggirkan sepedanya dan dirinya di sebuah pohon, dan dia berteduh dengan sebuah daun yang lebar. Dia diam di situ. Sudah maghrib itu, udah maghrib lah, udah gelap, dan ternyata dari belakang ada yang menepuk pundaknya. Kang. Terus Jaka kaget lah. Dari situ Jaka langsung, Mbah, jangan ganggu saya Mbah, saya ini hanya mencari rezeki, mencari daun-daunan dan pohon-pohon kelapa Mbah, jangan ganggu saya Mbah, mohon maaf Mbah kalau saya sudah mengganggu tanpa saya sadari, tolong Mbah jangan ganggu saya." Wah, ngomong macam-macam lah. Dan yang menepuk itu, Kang, ini saya Kang, saya bukan setan, saya bukan makhluk halus, saya mau menegur Akang. Kang, kenapa di sini kok udah agak malam, kok masih di sini hujan-hujan? Wah, si Jaka dengar suara perempuan seperti itu, si Jaka langsung, benerkah ini perempuan atau makhluk halus ya? Masih takut lah si Jaka, masih gemetar badannya. Maaf, saya tidak mengganggu," kata si Jaka. "Maaf, saya tidak mengganggu, saya ingin berteduh, setelah ini saya mau pulang." Kang, sadar, aku ini manusia biasa Kang, bukan setan. Kang, sadar," digituin sama yang nepuk pundaknya itu. Akhirnya sedikit demi sedikit si Jaka langsung menoleh lah. Alangkah kagetnya si Jaka melihat sosok wanita yang begitu cantik sekali di samping Jaka itu, yang menepuk bahunya. Guguplah si Jaka ini. "Oh, maaf, saya kira. Tenang Kang, nggak apa-apa Kang. Akang ngapain di sini? Akang lagi menunggu hujan reda, Akang kemalaman dari kebun." "Oh ya udah Kang, mendingan ke rumah saya saja, itu rumah saya dikit lagi kok. Mending ke rumah saya, Kakang udah menggigil, kasihan." Enggak usah Neng,
Kang di sini aja. Udah gak apa-apa Kang, di situ juga ada orang tua saya. Ada orang tua saya kok. Ada abah sama ibu di rumah. Akhirnya tangannya Jaka dipegang lah sama perempuan itu. Tanpa disadari si Jaka itu ikutlah sama si Yuni, ditarik tangannya.